Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mia Manatul Fitriah. Di sini saya sebagai moderator dari rekan-rekan saya kelompok 9. Pada kesempatan hari ini saya dan rekan-rekan kelompok 9 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Peradilan Islam di Indonesia. Kami akan membahas materi oleh 4 pemateri. Untuk materi pertama oleh Hilman Faris, untuk materi kedua oleh Iqbal Abdul Aziz, untuk materi ketiga oleh Lukman Fauzi, dan yang terakhir oleh Muhammad Sultan. Kepada pemateri saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dosen sejarah peradilan Islam. Yang kedua yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Dan yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, yang mudah-mudahan bisa memaparkan materi yang dibawakan kelompok 9 ini. Pembahasan pertama dalam tema sejarah peradilan Islam di Indonesia pada masa kolonial Barat, yaitu tentang periodisasi peradilan agama di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Jika mengatakan periodisasi Islam pada zaman kolonial, pasti atau tidak akan lepas dan harus dikaji berdasarkan sejarah masuk Islam ke Indonesia pada abad ke-13 yang melalui saudagar Arab dan Gujarat. Hingga pada saat itu, orang-orang dari Gujarat atau dari Arab dan lain-lain membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Dan pasti sudah ada hukum Islam yang diterapkan meskipun secara kelembagaan atau secara yuridis belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Namun prakteknya telah ada, dan penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat tersebut. Menurut para ahli ada 3 nama periode. Yang pertama periode tahkim. Nah, periode tahkim ini yaitu menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apapun keputusan yang dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu, keduanya harus taat untuk mematuhinya. Dan yang kedua ada ahlul hal wal aqdi, yaitu mengangkat orang-orang terpercaya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Setelah ahlul hal wal aqdi atau sesepuh masyarakat itu ada gitu, maka sesepuh masyarakat itu mengangkat seorang hakim, sama tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Dan yang ketiga ada tauliyah. Kalau tauliyah ini, jadi kan pertama-tama kan kerajaan Islam sudah terbentuk atau berdiri. Nah, maka tugas wali wal amri atau raja di kerajaan itu mengangkat seseorang untuk bisa menyelesaikan atau mengangkat seseorang yang terpercaya untuk bisa menyelesaikan masyarakat yang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat pada zaman itu. Jadi kalau tahkim itu menunjuk seseorang langsung ditunjuk, tapi syarat seseorangnya itu harus ahli gitu. Ahli menyelesaikan. Kalau ahlul hal wal aqdi ini pertama-tama mengangkat sesepuh masyarakat gitu, terus sesepuh masyarakat mengangkat para hakim. Kalau tauliyah itu wali wal amri mengangkat seseorang yang pengetahuannya luas dan pandai, pintar lah dalam, dan pasti bisa dan dapat dipercaya oleh wali wal amri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Pada tahun 1605 Masehi, saat datangnya orang-orang Belanda di Nusantara, telah berdiri dari sejumlah kerajaan Islam.
Dan pada periode ini kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya sesuai dengan tingkatannya. Seperti kan kalau ada amil, bahasa amil, naib itu kan seperti itulah. Hingga akhirnya hukum Islam menjadi pilihan masyarakat. Karena secara teologis ajarannya memberikan kenyamanan dan perdamaian bagi pengikutnya. Sehingga masyarakatnya pun patuh dan tunduk dan mengikuti ajaran Islam di berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan ini tidak begitu lama setelah datangnya kolonial dari barat. Karena kolonial dari barat itu membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, misi politik, bahkan sampai misi kristenisasi. Jadi hukum Islam pada awal atau pada mulai masuk penjajahan kolonial Belanda ini mulai memudar gitu. Karena orang-orang barat itu langsung mencampuri peraturan hukum di Indonesia. Nah, mudah-mudahan segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, saya akan melanjutkan materi peradilan Islam di masa, yaitu tentang materi peradilan Islam di masa kesultanan Islam. Nah, bersamaan dengan perkembangan masyarakat di Indonesia dan pada saat itu terdiri dari kerajaan atau kesultanan. Nah, apa saja kesultanan-kesultanan yang ada pada masa dahulu? Nah, berikut ialah yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai, yang kedua peradilan Islam di Mataram, peradilan Islam di Priangan, peradilan Islam di Banten, peradilan Islam di Sulawesi, dan peradilan Islam di Banjar. Yang pertama yaitu peradilan Islam di masa kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara yaitu sekitar abad ke-13 atau 14 Masehi, yang dimulai di kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam yang paling tua. Nah, penyiaran Islam ini dibawa oleh para pedagang dari Hadratul Maut atau Gujarat, India, dan ada dari Persia, Arab. Nah, untuk pelaksanaan hukum atau sistem peradilan di masa Kesultanan Samudra Pasai, yaitu menyatu dengan pengadilan yang diselenggarakan secara berjenjang. Pelaksanaan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di kerajaan ini, tentu pastinya. Seperti pelaksanaan hukum, contohnya seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk Merah Pupoek, sejarah seorang yaitu Merah Pupoek itu yaitu seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Nah, untuk pelaksanaan hukum Islam sendiri pada masa Kesultanan Samudra Pasai tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa. Apabila terbukti melanggar hukum Islam, pastinya akan mendapatkan sanksi atau ganjaran sendiri, seperti hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, untuk hierarki atau susunan peradilan Islam di masa Kesultanan Samudra Pasai, yaitu yang pertama ada tingkatannya, yaitu tingkat pertama yaitu dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh kecik. Apa sih kecik itu? Yaitu pengadilan ini yang menangani perkara-perkara ringan. Jadi semacam hakimnya itu sendiri kecik. Nah, untuk kedua yaitu tingkat kedua, yaitu pengadilan ini diadakan jika tingkat pertama mengajukan banding kepada Ule Balang, yaitu pengadilan tingkat kedua Ule Balang. Nah, jika dilakukan banding lagi di tingkat kedua,
maka akan dilaksanakan tingkat ketiga, yaitu tingkat yang terakhir, yaitu dapat dilakukan banding kepada sultan ada yang pelaksanaannya pada saat pelaksanaannya, yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri dari Malikul Adil, orang kaya si Paduka Tuan atau Paduka Raja, orang kaya Raja Bandara, dan Faqih atau ulama atau yang mengerti tentang hukum Islam itu sendiri. Yaitu ke peradilan Islam di masa Kerajaan Mataram atau Kesultanan Mataram. Nah, pada saat itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, peradilannya sendiri yaitu peradilan negaranya disebut peradilan Pradata. Nah, peradilan sendiri berarti peradatan, yaitu tempat yang terpisah dari serambi masjid. Jadi ada tempat lagi untuk penghakimannya. Nah, peradatan dilaksanakan di pendopo, tujuannya untuk mengatur perkara publik dan privat atau privasi itu untuk perorangan. Dan juga berkembang menjadi peradilan Surambi, yaitu memasukkan unsur-unsur hukum Islam. Nah, Surambi sendiri dipimpin oleh penghulu dan dibantu oleh alim ulama sebagai anggota majelis. Nah, Surambi sendiri juga memberikan ruang untuk penyelesaian tentang suatu adat Jawa, yakni adat Jawa. Nah, selain itu juga diberikan ruang untuk para alim ulama atau yang mengerti tentang hukum Islam, nah, dalam memberikan nasihat kepada sultan dalam menentukan fatwanya. Nah, di masa Kesultanan Mataram ini telah dikenal juga dengan istilah perdata dan pidana. Kesultanan Mataram lebih spesifik dan mampu mengakomodasi hukum adat setempat, ini adat Jawa. Jadi antara hukum Islam dan adat yang ada pada saat itu, ya ini adat Jawa, dibalanskan, diseimbangkan gitu, jadi disatukan, diakomodasikan. Nah, berlanjut ke peradilan Islam di Periangan. Periangan, khususnya Kesultanan Cirebon, juga memiliki peradilan, yaitu peradilan agama. Apa saja sih peradilan bahasa Cirebon? Yaitu peradilan agama, Drigama, Cilaga, dan berkewenangan berbeda. Nah, jika dibandingkan dengan peradilan di masa Samudra Pasai, Kesultanan Mataram, nah, peradilan Islam di masa Cirebon sendiri ini telah sempurna, sudah sempurna hukumnya, bukan peradilannya. Nah, dilihat dengan adanya peradilan ekonomi, yaitu Cilaga, dan peradilan agama. Nah, peradilan agama adalah peradilan yang mengusut tuntas perkara agama dengan berdasarkan hukum adat, seperti Kesultanan Mataram tadi, jadi dibalanskan, diakomodasikan. Nah, kewenangan absolut tentang peradilan Drigama, kan tadi ada peradilan agama, Drigama, dan Cilaga. Nah, peradilan Drigama yaitu kewenangan atau perkara-perkara perkawinan tentang hak waris, hukum hak waris, perkawinan hak waris. Nah, dan sekarang untuk yang ketiga yaitu peradilan Cilaga, khusus untuk menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini juga dikenal dengan pengadilan wasit. Dan di peradilan Islam di masa Kesultanan Periangan sendiri atau Kesultanan Cirebon itu ada yang dinamakan dengan Panca Dharma Hakim. Nah, apa sih Panca Dharma Hakim itu? Nah, yaitu ketegasan hakim dinilai sebagai posisi sentral dalam menentukan nasib para pihak yang berselisih. Maka sebagai calon hakim perlu memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu disebut Panca Dharma Hakim, yaitu 5 Dharma Hakim, 5 janji hakim. Yang pertama yaitu Kartika. Nah, yang dilambangkan sebagai bintang, artinya
hakim harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu harus beriman intinya. Yang kedua yaitu cakra, dilambangkan sebagai senjata dewa, yang artinya yaitu hakim selalu harus membasmi kezaliman. Ia harus berpihak pada kebenaran. Yang ketiga yaitu candra, yang dilambangkan sebagai bulan. Nah, artinya yaitu hakim harus selalu arif. Nah, apa sih arif itu? Harus selalu arif, berwibawa, dan bijaksana dalam menentukan keputusan atau keputusan untuk seseorang yang tidak memenuhi syarat, yang melanggar. Nah, yang keempat yaitu sari, yang dilambangkan dengan bunga. Nah, artinya hakim harus dapat dicontoh baik saat memutuskan perkara ataupun di luar kantor atau di luar kejaksaan itu sendiri, pengadilan itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir dari panca dharma hakim atau 5 janji hakim, yaitu tirta, yang dilambangkan dengan air. Nah, yaitu artinya hakim harus bersih dan gravitasi. Yang selanjutnya yaitu peradilan Islam di masa Cirebon. Nah, peradilan Islam di masa Banten, maksudnya peradilan Islam masa Banten. Nah, yaitu peradilan Islam dipimpin dengan oleh seorang qadi atau hakim sebagai pemutus perkara tunggal. Nah, peran qadi atau hakim di sini sangatlah vital dalam memutuskan perkara. Nah, hal ini sama seperti zaman Khalifah Abu Bakar, di mana hukum diserahkan kepada qadi tunggal atau per orang gitu, qadi hakim tunggal. Nah, saat Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan pada Kesultanan Banten, sudah tidak ada lagi bekas dari hukum Hindu. Nah, di abad ke-17 di Banten hanya ada satu macam pengadilan, yaitu dipimpin oleh qadi itu sebagai hakim dengan tunggal seorang diri. Nah, namun ada satu hukum atau peraturan yang masih mengingatkan pada hukum Hindu, yaitu bahwa hukum mati yang dijatuhkan oleh qadi atau hakim masih memerlukan pengesahan dari raja. Jadi harus sultannya sendiri harus menyetujui bahwa hukum itu harus ditegakkan, atau hukum seorang yang harus mati itu harus perizinan raja. Yaitu peradilan Islam di masa Kesultanan Sulawesi, yaitu Kesultanan Gorontalo. Nah, memang tidak banyak sumber yang menyebutkan bahwa sejarah peradilan Islam pada masa Gorontalo itu begini. Nah, tidak banyak. Tapi ada yang menyebutkan bahwa kerajaan Gorontalo menjadi sampel dalam hal menjelaskannya. Nah, melalui jalur struktural atau melalui sentuhan politis, Islam masuk dan membangun peranata sosial di Kesultanan Sulawesi atau Gorontalo. Nah, pada masa Sultanan Malikus Said dibentuklah Dewan Parewasara, yaitu pejabat agama. Nah, sederajat dengan Parewadek, yaitu pejabat adat. Nah, secara jalur kultural atau budaya, Islam memberikan sumbangan pemikiran bahwa pembentukan kampung harus terdapat langgar dan imam. Nah, maka peran qadi di sinilah sangatlah penting atau kuat dalam memutuskan perkara. Nah, dalam menduduki posisi penting dalam administrasi kerajaan pada waktu itu. Jadi peran hakim dan qadi itu sangat penting sekali pada saat peradilan Islam di Sulawesi atau kerajaan atau Kesultanan Gorontalo. Yang selanjutnya yaitu peradilan Islam di Banjar atau Kalimantan Selatan. Tugas terutama pada seorang hakim atau qadi di masa Kesultanan Banjar yaitu menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum. Ya, demikian qadi di samping menangani masalah hukum privat, yang istimewa juga menyelesaikan perkara-perkara pidana atau dikenal dengan had atau hukum pidana. Nah, tercatat dalam sejarah Banjar juga
ada diberlakukannya hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad, hukum mati. Nah, hukum potong tangan untuk yang mencuri, lalu mendera siapa saja yang melakukan zina, orang-orang yang melakukan zina. Bahkan dalam tatanan hukum pidana atau hukum Islam di masa Banjar sendiri, itu ada tatanan hukum yang telah dikodifikasikan dalam bentuk sederhana, sangat sederhana, yaitu aturan-aturan hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada hukum Islam. Kodifikasi itu dikenal juga dengan sebutan Undang-Undang Sultan Adam. Nah, yang selanjutnya itu dapat diartikan bahwa Undang-Undang Sultan Adam itu, yaitu di Kesultanan Banjar sudah diatur bagaimana mengatasi masalah perdata dan pidana. Nah, sehingga dengan adanya agama Islam di masa Kesultanan Banjar, yaitu Kalimantan Selatan, nah, bisa mengatasi masalah hukum perdata dan pidana. Sehingga dengan adanya agama Islam, maka pengaruh hukum Islam sangatlah besar dalam merumuskan hukum yang ada di Kesultanan Banjar atau di Kalimantan Selatan. Sebenarnya, sebelum masa Kesultanan, bahkan sebelum Islam datang ke Indonesia, negara ini telah dijumpai dengan dua macam peradilan, yaitu yang pertama peradilan pradata, lalu yang kedua peradilan padu. Peradilan pradata mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Mekah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia pada masa Kesultanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Aziz. Saya dari kelompok 9. Insya Allah akan melanjutkan materi tentang kedudukan pengadilan. Kedudukan pengadilan yang pertama ada di Mataram. Kedudukan pengadilan yang menjadi wewenang penghulu tetap menjadi kekuasaan Sultan Agung, karena ditakutkan bertentangan pada hukum adat yang ada. Meski demikian, penyelesaian yang dilakukan oleh Sultan tidak bertentangan dengan keputusan pengadilan di Surambi, dan ini memang keputusan yang dikeluarkan oleh penghulu. Pengadilan Surambi ini dipimpin oleh penghulu yang mempunyai beberapa ulama sebagai anggota. Hal ini identik dengan musyawarah. Meski tidak sesuai dengan hukum Islam bahwa figur hakim hanya seorang saja, tetapi Sultan Agung yang memberi keputusan. Hal ini dilakukan untuk memelihara paham kedaulatan. Meski begitu, tetap saja keputusan berdasarkan atau tidak menyimpang dari nasihat putusan pengadilan di Surambi. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan digantikan oleh Amangkurat. Beliau mengubah pengadilan seperti dahulu kembali. Perkara-perkara yang diadili berlaku bagi daerah-daerah bekas negara-negara yang takluk pada Mataram, sehingga Negara Agung menjadi pusat pengadilan. Susunannya berubah karena pengadilan pradata telah ada dalam tangan raja dan tidak terikat oleh kitab-kitab hukum manapun. Yang kedua ada pengadilan di Banten. Kedudukan pengadilan yaitu yang dipimpin oleh kadi dalam keputusannya. Kadi menetapkan putusan mengadili seseorang, namun kedudukannya tetap ada di bawah raja. Faktanya yaitu karena setiap adanya putusan dari kadi harus tetap disahkan oleh raja. Kekuasaan kadi yang merupakan kekuasaan pengadilan tunggal, berkuasa mengadili perkara-perkara hingga perkara hukum mati.
namun tetap kekuasaannya di bawah raja, karena dalam pengesahannya memerlukan pengesahan dari sang raja. Yang terakhir ada kedudukan pengadilan di Cirebon. Kedudukan pengadilan di Cirebon ada 7 menteri yang di bawah 3 sultan, karena merupakan perwakilan dari ketiga sultan. Ketujuh menteri ini yang setelah perjanjian The Hartog itu berubah menjadi 7 jaksa, melakukan perbuatan mengadili orang yang berperkara dengan mengeluarkan keputusan yang diambil dari 7 jaksa secara bersama-sama yang disebut surat bulat. Adapun apabila salah satu tidak sepakat, maka pengadilan dialihkan kepada sidang para sultan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Untuk kesimpulannya, peradilan agama Islam dikhususkan bagi masyarakat Islam Indonesia sebagai alat kelengkapan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Maka peradilan agama tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara, kemudian disambut dengan baik oleh penduduk Indonesia. Meskipun peradilan agama khususnya dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya belum berkembang secara menyolok di Indonesia, namun konsepsi-konsepsi hukum Islam telah menyumbangkan potensi-potensi pemikiran yang sangat baik bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.